Baik, terima kasih kepada saudara ahli Dr. Khairul Huda dulu. Kami tanyakan, saya sangat tertarik terhadap unprofessional conduct, khususnya yang dilakukan oleh penyidik. Ketika penyidik mengundang saksi dan saksi diperiksa, lalu saksi tidak diberikan penjelasan tentang secara detail hak-hak saksi, tapi penyidik kemudian menceritakan keberhasilannya menangkap tokoh-tokoh si A, si B, si C, si D yang tidak ada relevansinya dengan undangan terhadap saksi. Apakah itu masuk unprofessional conduct? Iya, tentu termasuk itu, karena berusaha untuk mempengaruhi saksi. Jadi itu bentuk intimidasi secara halus, katakanlah begitu, dengan menggambarkan betapa hebatnya dia, katakanlah seperti itu. Yang harus dipastikan adalah sebenarnya dia menjelaskan, dia memeriksa itu berkenaan dengan perkara apa, dan langsung harus dilakukan pemeriksaan berkenaan perkara itu. Bahkan tadi saudara Dr. Mahruz mengatakan kalau tersangka ini adalah didakwa atau disangka 2 pasal, ya harus dijelaskan ini berkenaan dengan pasal yang mana. Atau 2 sprindik, ini terkaitan dengan sprindik yang mana gitu. Jadi tidak boleh dicampur. Apalagi ini kemudian perbuatan itu berusaha untuk mempengaruhi saksi yang diperiksa, bentuk intimidasi secara tidak langsung terhadap yang bersangkutan dengan misalnya menggambarkan hal-hal yang bisa menimbulkan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas dari saksi tersebut. Hukum acara pidana kita menegaskan bahwa saksi tidak boleh di dalam memberikan keterangan itu merasa diintimidasi, ditekan, diancam oleh siapapun juga, termasuk oleh pemeriksa. Biasanya di bagian akhir itu. Apakah saudara dalam memberikan keterangan ini merasa dipaksa, ditekan, diintimidasi oleh pihak lain atau oleh pemeriksa? Itu penegasan bahwa sebenarnya cara-cara yang tadi saudara terdakwa sebutkan itu cara-cara intimidatif, cara-cara yang kemudian merupakan tekanan kepada si saksi itu untuk kemudian misalnya memberikan keterangan sesuai dengan yang diinginkan. Saya kira itu. Ya. Kemudian ketika saksi yang diperiksa itu datang, kemudian bersama rombongan, ada yang ikut untuk bersama-sama dalam rombongan karena diajak oleh pihak lain. Dan kemudian setelah penyidik menanyakan kepada saksi apakah membawa alat bukti atau tidak, saksi mengatakan tidak membawa alat bukti sebagaimana yang diinginkan oleh penyidik. Kemudian penyidik tersebut meninggalkan saksi dan kemudian menemui orang yang ikut saksi tersebut. Lalu mengatakan dengan menyamar, lalu mengatakan bahwa orang tersebut dipanggil oleh saksi dan kemudian tidak dipertemukan dengan saksi. Lalu dia justru dilakukan penggeledahan badan, dilakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang-barangnya dengan menyamar. Kemudian yang kedua dengan membohongi, sepertinya dipanggil oleh saksi. Dan yang ketiga dengan merampas, dan juga ada proses intimidasi, memeriksa. Dan apakah itu juga masuk tindakan unprofessional conduct? Kalau itu bukan unprofessional conduct, itu melawan hukum. Itu melawan hukum. Iya, delik itu. Itu delik. Karena kalau yang unprofessional conduct itu kalau dia melakukan tindakan yang tidak profesional terhadap siapa yang secara resmi diperiksa. Misalnya terhadap saksi, terhadap tersangka. Kalau ini kan orang bukan saksi, bukan tersangka, tiba-tiba pakaian dan badannya digeledah, tiba-tiba barangnya diambil, laporkan aja ke polisi bahwa ini tindakan kejahatan. Kalau menurut saya itu bukan unprofessional conduct lagi, tapi sudah merupakan kejahatan. Nah, ketika barang-barang yang disita oleh orang yang diperiksa tanpa adanya surat undangan, karena dia hanya ikut saksi yang punya niat baik tadi, kemudian itu dijadikan sebagai barang bukti, bahkan masuk di dalam surat dakwaan. Bagaimana terhadap status dakwaan dan juga barang bukti yang diperoleh dengan perbuatan melawan hukum tadi? Ya, kalau menurut saya barang bukti itu atau barang yang diambil itu atau disita itu ya tidak bisa menjadi alat bukti, tidak bisa menjadi barang bukti. Harusnya dikesampingkan.
karena tata cara pemerolehannya tidak sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang. Itu. Dan tentu surat dakwaan yang disusun atas dasar itu kan begitu, berarti kan surat dakwaan yang didasarkan pada tindakan yang melawan hukum. Saya kira itu juga akan menjadi dasar apakah dakwaan ini menjadi sesuatu hal yang kemudian cukup untuk dasar mengambil keputusan atas perkara itu atau gimana? Saya kira itu konsekuensinya ke sana. Baik, jadi suatu tindakan yang melawan hukum. Betul. Sehingga seluruh barang-barang bukti, termasuk yang di dalamnya dijadikan sebagai bahan surat dakwaan, itu bisa dikesampingkan menurut hukum. Betul. Menurut ahli. Baik, Ya. terima kasih. Kemudian karena tindakan itu, saksi akhirnya ditinggal, tidak diperiksa berjam-jam. Dan kemudian karena dia tidak bisa izin terhadap penyidik yang meninggalkan dia, maka dia pergi ke toilet. Ternyata dia kemudian ketemu dengan orang yang tadi, yang tidak ada undangan, diperiksa dan kemudian dia menyatakan bahwa barang-barangnya disita. Lalu di situ saksi memberikan penjelasan tentang due process of law, tentang undang-undang KUHAP. Lalu penyidik mengatakan mereka punya SOP. Sehingga dalam konteks pengembangan hal itu bisa dilakukan. Menurut ahli bagaimana? Sekali lagi SOP tidak bisa mengalahkan undang-undang. Baik, terima kasih. Harus undang-undang yang dijadikan acuan. Ketika akibat suasana kebatinan yang tidak baik seperti itu, karena saksi juga dibiarkan hampir selama 3 jam lebih tidak diperiksa, justru penyidik memeriksa orang yang tidak diundang dan merampas barang orang-orang yang tidak diundang, yang datang bersama saksi dengan rombongan yang lain. Kemudian saksi minta untuk dijadwalkan ulang pemeriksaannya karena suasana kebatinan. Apakah itu merupakan hak saksi atau itu dianggap sebagai suatu pelanggaran, obstruction of justice? Itu hak dari saksi yang bersangkutan. Hak karena dari saksi. Ya datang itu kan untuk diperiksa. Tetapi ternyata setelah dalam proses pemeriksaan tidak diperiksa sebagaimana mestinya sampai tenggang waktu yang begitu panjang. Tadi saudara terdakwa menyebutkan 3 jam. Itu udah perlakuan yang sewenang-wenang. Sudah tindakan yang sewenang-wenang. Baik, terima kasih. Nah kemudian ketika kemudian dia akhirnya minta penjadwalan dan di dalam proses penjadwalan itu saksi belum jadi diundang, tiba-tiba saksi ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui suatu proses pemeriksaan calon tersangka. Berdasarkan putusan MK dan due process of law, menurut ahli bagaimana hal tersebut? Ya mestinya tidak sah penetapan tersangkanya. Karena kebetulan saya juga ahli di dalam perkara yang di MK tersebut, sehingga saya tahu pasti original intent, katakan rasio desidendi dari putusan itu. Ya, itu dimaksudkan adalah untuk memberi kesempatan kepada si calon tersangka ini untuk bisa mengemukakan fakta peristiwa yang dipersangkakan dari versi dia. Ini dalam rangka menjaga fairness. Ya. Itu sudah tidak fair. Ya, sudah unfair. Kalau udah unfair itu masuk kategori sewenang-wenang kalau menurut saya. Jadi masuk kategori sewenang-wenang. Iya. Ketika kemudian tersangka tersebut mencoba menggunakan haknya melalui pra peradilan dan sebelum masuk pokok perkara dinyatakan NO, lalu kemudian mengajukan pra peradilan yang baru, tapi kemudian saksi ditahan, tersangka ditahan, dan kemudian di dalam proses pra peradilan yang baru berjalan tersebut, proses tahap kedua yang dialami oleh tersangka tersebut sangat paling cepat, hampir 2 hari. Itu ditahan tanggal 20 Mei, 20 Februari, dan kemudian tanggal 6 April sudah proses tahap kedua, tercepat di antara yang lain. Dan sementara hak dari terdakwa untuk menghadirkan saksi ahli itu tidak dipenuhi. Suratnya yang sudah dikirim sebelumnya dianggap belum ada disposisi. Apakah itu bisa dikatakan patut diduga tindakan mempercepat itu sebagai upaya untuk membatalkan pra peradilan tersebut, di mana terdakwa mencoba untuk
mendapatkan perlindungan atas haknya, atas proses yang tadi ahli katakan itu melanggar hukum, sewenang-wenang. Iya, motivasinya bukan dalam rangka memproses perkara itu dengan fair, tetapi dalam rangka sekedar untuk menggugurkan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka tersebut. Jadi kalau kita menggunakan tafsir futuristik, KUHP yang akan datang itu dengan tegas melarang, walaupun belum jadi undang-undang ya. Draftnya mengatakan bahwa selama ada proses pra-peradilan dilarang perkara dilimpahkan. Artinya kalau kita baca dari aspek moral yuridisnya, ya tindakan itu kan tidak bermoral. Karena jelas-jelas orang sedang mengupayakan sebuah proses hukum yang sah menurut undang-undang, dia gugurkan dengan cara dia cepat-cepatin perlimpahannya, kan begitu. Padahal di dalam perkara sebelumnya bisa jadi kadang-kadang dilambat-lambatin tuh. Dan jadi saya kemarin di DPR mengusulkan dua norma. Pertama, norma bahwa penyidik penuntut umum dilarang menunda-nunda kehadiran di pra-peradilan dengan maksud untuk supaya menggugurkan. Dua, dilarang melimpahkan perkara ke pengadilan selagi belum diputus pra-peradilan. Dan tampaknya langsung disetujui oleh Komisi 3 DPR. Artinya kalau itu menjadi suatu norma, ini kan sebenarnya usulan itu kan berangkat dari praktek yang selama ini terkesan kalau supaya segera perkara itu gugur karena sudah dilimpah, ya ditunda-tunda datangnya. Hampir tidak pernah ada tuh penyidik di pra-peradilan kan pada sidang pertama dia hadir. Pasti panggilan ketiga baru hadir gitu loh. Sementara untuk itu dia mempercepat proses supaya segera dilimpah. Yang kedua, kadang-kadang sekali lagi ketika proses pra-peradilan sedang berlangsung, menjadi modus operandi untuk menggugurkannya adalah segera melimpah. Karena Mahkamah Agung mengatakan kalau sudah dilimpah, diregister, maka kemudian perkara menjadi gugur. Walaupun Mahkamah Konstitusi mengatakan tunggu sampai sidang pertama di mana surat dakwaan dibacakan. Jadi memang ini satu hal yang terjadi dalam praktek. Dan karenanya menjadi usulan-usulan norma dari berbagai pakar dan di dalam KUHP yang akan datang. Jadi kalau kita pakai tafsiran futuristik, menurut saya itu ya jelas tindakan yang tidak bermoral gitu. Jadi sudah unprofessional conduct, melawan hukum, sewenang-wenang, tidak bermoral pula. Saya kira lengkaplah predikat itu. Ya. Baik, terima kasih ahli. Kemudian terkait dengan persoalan lain, bukti baru. Ketika suatu pengembangan perkara dikatakan bukti baru, ada suatu ilustrasi sebagai berikut. Ini ada keterangan saksi, tadi saksi mahkota. Keterangan diberikan pada tahun 2020. Di dalam keterangan saksi mahkota itu dituliskan bahwa saat itu saudara A mengatakan bahwa dia terima dana tersebut dari B. Lalu kemudian di dalam berita acara pada tahun 2025 karena copy paste, karena kemudian saksi mahkota tadi diperiksa kembali dan kemudian di dalamnya diminta untuk membaca kembali pertanyaan yang sama pada tahun 2020 yang lalu. Tapi kemudian oleh penyidik itu ditambahkan bahwa saat itu saudara A mengatakan bahwa dia terima dana tersebut dari saudara B. Tapi ditambahkan keterangan yang berasal dari C. Jadi ditambahkan kata-kata yang berasal dari C. Nah, tetapi di dalam persidangan terhadap perkara pada tahun 2020, keterangan saksi adalah sama dengan di persidangan, sama dengan keterangan awal, bahwa saya sebutkan saat itu saudara A mengatakan bahwa dia terima dana tersebut dari B, titik seperti itu. Di persidangan dia juga memberikan keterangan seperti itu. Di situ. Jadi sama antara BAP dan persidangan. Tetapi di keterangan tahun 2025 ditambahkan bahwa saat itu saudara A mengatakan bahwa dia terima dana tersebut dari saudara B yang berasal dari C.
ditambahkan oleh penyidik dari C. Di dalam keterangannya persidangan C itu dia tidak sebutkan. Keterangannya tetap sama dengan persidangan yang lalu, sudah memiliki keputusan hukum tetap. Tetapi persoalannya, bagaimana kalau penambahan yang berasal dari C itu masuk di dalam surat dakwaan? Ya, surat dakwaan itu kan adalah nanti yang dibuktikan. Jadi kalau nanti atau saksinya diperiksa ternyata dia mengatakan si A mengatakan menerima dari si B saja, tidak bersumber dari si C, maka itulah yang dianggap sebagai keterangan saksi. Sehingga dakwaannya tidak terbukti. Dakwaannya tidak terbukti. Tapi terkait dengan pertanyaan yang mulia Ketua Majelis Hakim tadi, kalau menurut saya ini bukan keterangan tambahan. Ini keterangan yang bertentangan. Karena tadi dia mengatakan, sebelumnya 2020 dia mengatakan dia terima dari B. Si A menyatakan dia terima dari B. Tahun 2025 di BAP-nya dia mengatakan, saya menerima dari B yang berasal dari si C. Ini bukan keterangan tambahan, ini keterangan yang bertentangan. Jadi kalau menurut saya tanpa harus dia memberikan keterangan di persidangan, harus dikesampingkan keterangan seperti itu. Karena bukan tambahan sifatnya, tetapi keterangan yang bertentangan dengan sebelumnya. Sebelumnya kok dia nggak sebut si C, sekarang disebut si C. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Kemudian kalau kepada Dr. Magnus Ahli, Magnus Ahli, sekiranya pertanyaan yang sama tadi ditujukan kepada ahli, apakah jawabannya sama? Sama, pendapatnya Pak. sama. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Cukup ya, saya rasa. Bagaimana terdakwa terhadap keterangan ahli ini? Benar, tidak benar, atau Benar semua, menerima. Terima kasih.